Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi menyebabkan puluhan wilayah terendam banjir. Bagaimana penanganan banjir di Jakarta? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Prof, apa kabar Anda? Selamat sore, Ranal. Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana penanganan banjir di Jakarta sejauh ini, Prof? Ya, sejauh ini kita bergerak cepat, ya, sesuai dengan arahan Gubernur, ya, semua OPD, semua pihak terkait turun ke lapangan, karena kita memahami bahwa curah hujan yang sangat tinggi dalam 2 pekan terakhir, ini membuat di banyak tempat genangan dan juga beberapa jalan terdampak, di antaranya tadi yang saya sampaikan bahwa underpass Mampang juga terendam air karena ini limpasan dari Kali Krukut. Yang gede yang diterima limpasan sangat besar sekali. Kita beruntung di hulu di Katulampa curah hujan tidak tinggi, tapi kemudian curah hujan yang di wilayah Banten itu ya dari Serang kemudian Tangerang yang masuk ke bagian wilayah DKI Jakarta, sehingga tadi jam 3 pagi tercatat tinggi muka air kita di angka itu 400 mm. Ini angka yang sangat jarang sekali terjadi. Dan tentunya tadi kita bergerak cepat, ya, pompa kita baik yang status maupun kemudian yang mobile yang jumlahnya 1.200 itu dikerahkan untuk segera mengeringkan. Kita lihat tadi ya 2 jam lalu underpass Mampang sudah bisa kita lewati. Nah, tentunya kemudian sesuai dengan ramalan BMKG bahwa ini akan berlanjut 2 atau 3 hari ke depan, sehingga kita juga harus menyiapkan segala sesuatunya jika curah hujan di atas apa yang terjadi tadi malam. Bayangkan curah hujan 267 mm di Jakarta Timur, itu hanya berlangsung kurang dari 12 jam. Jadi kondisinya memang betul-betul sangat ekstrim sekali, Rano. Baik, apa penyebab utamanya, Prof, dengan terjadinya banjir genangan di underpass Mampang? Ini kan kalau kita lihat beberapa waktu lalu tidak kerap terjadi seperti ini kondisinya. Apakah memang selain curah hujan Jadi tinggi, drainase buruk di situ? curah hujan sangat tinggi sekali, memang sangat tinggi sekali, yaitu adalah kemudian melimpasan dari Kali Krukut dan Kali Mampang, yang akhirnya lari ke tempat yang rendah itu, ya kebetulan yang terdekat di sana itu adalah tadi underpass. Dan pompa kita yang ada di underpass Mampang memang tidak mampu dengan debit yang luar biasa tadi, sehingga membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam untuk kita mengeringkan tadi. Sekali lagi memang karena curah hujan, tentunya tadi sistem jaringan drainase kita kan sedang dibenahi, pengerukan lagi berproses, ya tentunya ini ya Pak Gubernur itu kan baru setahun 10 hari ya memimpin Jakarta. Tentunya apa yang kita lakukan itu di luar extraordinary upaya-upaya kita untuk memastikan bahwa ya genangan ini tidak berlangsung lama. Sekali lagi kita membutuhkan kerja keras dan kemudian dibutuhkan kesabaran masyarakat. Kami mengerti bahwa ya tidak nyaman sekali, dan kita masih beruntung kejadiannya adalah di saat hari libur kerja. Baik, hingga pukul 4 sore perhatian Pemprov sejauh ini di wilayah administrasi Jakarta mana yang masih harus ditangani? Tentunya Jakarta Barat, ya Jakarta Barat dan sebagian Jakarta Timur, ya. Karena Jakarta Barat lebih berat, memang kondisinya sama ini. Jakarta Selatan berapa titik yang terdampak genangan sampai 50 cm. Tentunya ini juga menjadi perhatian dari pimpinan di DKI Jakarta untuk segera dikeringkan, dipompa dengan air. Kita beruntung hujannya sudah berhenti tadi pagi jam 8 pagi. Ya kita berharap ini tidak akan berlanjut dengan curah hujan yang setinggi tadi malam. Bentuk mitigasi apa yang dilakukan? Mengingat 2 hingga 3 hari Anda katakan ada potensi cuaca ekstrim lagi di Jakarta? Ya, tentunya salah satu yang paling terdekat itu kan tadi adalah kita lakukan modifikasi cuaca. Oke. Karena itu yang paling dekat bisa kita lakukan. Ini pun tergantung oleh beberapa faktor, misalkan arah angin, ya, kecepatan angin, ya, kemudian kecepatan kita menyemai garam tadi. Tentunya ini juga probability-nya tidak 100%, ya, tapi setidaknya ini mengurangi intensitas atau tingginya curah hujan yang jatuh di darat. Ya, kita ingin berharap ya, kita dorong dia ke laut, ya. Dan upaya lain tentunya ya seperti di yang Agan, Bina Marga, Dinas SDA, kemudian juga termasuk Dinas Sosial dan BPBD menyiapkan di lapangan seperti untuk mengevakuasi warga, kemudian memberikan suplai bantuan logistik makanan untuk masyarakat yang tidak bisa keluar dari rumah. Dan juga kita siapkan perahu karet di banyak titik yang sudah kita standby
samping itu kita juga sudah memobilisir pompa-pompa yang mobile untuk titik-titik yang kemudian membutuhkan pengeringan atau pemadaman yang cepat. Baik, artinya perahu karet di-standby-kan termasuk pompa portable di masing-masing wilayah yang berpotensi banjir susulan begitu ya Prof. Tapi kalau bisa digambarkan kembali, Anda katakan ada pengerukan kali yang dilakukan. Apakah memang normalisasi sungai ini kembali programnya dilanjutkan hingga saat ini? Iya, normalisasi yang terhenti sejak tahun 2017, ya Pak Gubernur sudah memutuskan, penlocknya sudah dikeluarkan di 5 titik dan akan segera kita mulai di tahun ini. Memang tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Selama ini kita yaitu kendala di pembebasan lahan, sekarang sudah diputuskan oleh Pemprov bahwa kita akan segera memulai normalisasi ini, juga pemerintah pusat juga siap untuk segera memulai. Jadi tidak ada pilihan. Kenapa? Dengan menormalisasi badan-badan air ini, dengan demikianlah kita bisa memperbesar kapasitas alir badan air tadi sehingga tidak menimbulkan dampak genangan yang berat atau yang signifikan. Baik, BMKG juga memperkirakan Prof. Firdaus soal potensi adanya kemarau yang datang lebih awal. Apakah ini sudah difikirkan bentuk antisipasi seperti apa dengan kelembapan yang cukup kering nantinya? Benar, Rano, seperti yang dirilis oleh BMKG bahwa setidaknya mulai awal April kita akan masuk kepada musim kering. Setidaknya ada 114 zona musim yang akan mulai masuk di awal April, kira-kira 16% dari total wilayah Indonesia, termasuk DKI Jakarta tentunya. Antisipasi terkait dengan musim kemarau panjang ini kita akan lakukan, pertama memastikan bahwa cadangan air baku untuk air minum, kemudian potensi kebakaran dan sebagainya, kita memang menyiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang tidak kita harapkan ini di waktu musim kemarau ini. Baik, terakhir himbauan khusus bagi warga Jakarta di momen Lebaran dan juga Ramadan ini, antisipasi cuaca ekstrim seperti apa, Prof? Terakhir. Ya, karena memang Lebaran akan masuk pada saat musim hujan masih di puncak-puncaknya, ya. Dan kita berharap masyarakat yang mau mudik juga hati-hati, ya, selalu dengarkan perkiraan cuaca, dan yang tinggal di Jakarta, terutama di titik-titik potensi genang yang ada, jika ada imbauan dari Pemprov DKI Jakarta, segera bersiap, kami akan siap membantu setiap saat, karena nomor emergensi sudah kami lakukan, sudah kami berikan, sudah kami sebarkan, dan peringatan melalui setiap apapun kanal media kami sudah sebarkan. Tinggal bagaimana masyarakat ini mengingatkan sehingga kemudian mengikuti arahan dari aparat. Dan yang juga berikutnya lagi adalah pastikan tidak ada saluran-saluran yang tersumbat oleh sampah. Jadi kita butuh kebersamaan, kita butuh gotong royong, kita butuh kerjasama untuk memastikan tidak ada hambatan aliran air yang kemudian berpotensi terjadinya genangan dan banjir. Baik, dan juga yang perlu diantisipasi adalah dampaknya kemudian penyakit yang akan timbul pasca cuaca ekstrim. Hujan deras begitu ya? Kita juga mengerahkan semua puskesmas, fasilitas kesehatan kita standby. Dan sejak tadi malam kita sudah standby semua. Jadi kalau ada gangguan masalah kesehatan kita siap untuk membantu masyarakat. Baik, terima kasih untuk waktu Anda, Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.